catatan lilin kecil. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel catatan lilin kecil. Di video kali ini kita akan belajar untuk membedakan isi dari dua data. Contohnya di sini saya ada dua data karyawan pada sebelah kiri, yaitu data karyawan pada umumnya, dan di sebelah kanan itu data karyawan yang sudah divaksin. Di sini saya ingin mengetahui dari data karyawan ini yang merupakan data karyawan master itu yang mana sih karyawan yang sudah divaksin dan yang belum divaksin. Karyawan yang sudah divaksin. Dari daftar karyawan yang sudah divaksin di data di sebelah kanan saya. Nah, caranya adalah kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu dengan VLOOKUP. Kemudian di sini saya pilih nama. Kemudian tabel array-nya itu adalah nama karyawan yang ada di data karyawan yang sudah divaksin. Kemudian kita blok sampai bawah dan titik 2. Pilih kolom 1. Range-nya yang false. Oke, sudah selesai. Nah, kalau misalnya ada namanya, berarti karyawan tersebut sudah divaksin ya. Tapi kalau masih NA, berarti nama karyawan ini tidak ada di data karyawan yang sudah divaksin. Nah, gimana kalau misal namanya itu sama, Kak? Misalnya di baris keempat itu, di nomor keempat itu ada nama Kola, dia itu divisi marketing. Dan di nomor 10 itu ada Kola di divisi admin. Sebetulnya yang sudah divaksin itu hanya Kola yang marketing. Kola yang di divisi admin itu sebetulnya belum divaksin, Kak. Terus gimana itu, Kak? Hal ini ya. Nah, kalau begitu, agar kita menghindari kesalahan yang sama, di sini kan hasilnya dua-duanya sudah divaksin. Karena namanya sama, caranya adalah kita membuat suatu data yang unik atau data yang tidak sama. Misalnya di sini kolam itu yang di divisi marketing itu tanggal lahirnya 18 bulan 5 tahun 1998. Sedangkan kalau yang di divisi admin itu tahun kelahirannya itu 16 bulan 7 1998. Nah, jarang kan ya untuk nama yang sama lahir di tahun yang sama juga gitu, ataupun dengan divisi yang sama. Sehingga kita buat satu kata kunci nih, kata kunci yang membedakan antara Kola di divisi marketing dan Kola di divisi admin. Kita gabungkan isi data dari nama, tanggal lahir, dan divisi. Cara menggabungkan isi data sel ini adalah dengan menggunakan rumus concatenate. Saya lupa cara bacanya. Kemudian saya pilih teks. Pertama yang saya gabungkan itu Kola, kemudian tanggal lahir, kemudian titik 2 lagi, ini D6, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kola 35933. 35933 ini dari tahun kelahirannya ya kalau dibuat format number. Oke. Sehingga di sini saya kopikan semua rumus ini ke data yang lainnya atau ke baris yang lainnya. Kalau sudah, kita rumus ulang nih. Yang awalnya kita pakai acuan nama, lookup value-nya itu nama, kita ganti pakai kata kunci ini. Kita juga buat kata kunci ini di data yang karyawan yang sudah divaksin ya. Di sini. Itu sama dengan yang tadi, concatenate, pertama nama, kemudian tanggal lahir, kemudian divisi. Nah, harusnya di sini terlihat ya kalau Kola di sini adalah Kola yang tahun kelahirannya 18/5
bulan 5 dan 1998 divisi marketing. Kita ulang VLOOKUP ya. VLOOKUP kita pakai kata kuncinya yang sudah kita buat kata kunci panjang tadi ya. Kemudian tabel array-nya itu tabel array yang kata kunci di data kalian yang sudah divaksin. Kita blok sampai bawah lagi, kemudian titik 2, pilih kolom 1, kemudian pilih yang false. Kita drag ke bawah. Oke. Di sini kita dapat lihat bahwa kola yang sudah divaksin itulah kola yang di divisi marketing, bukan kola yang divisi admin. Nah, agar tampilannya lebih rapih gimana Kak? Biar tinggal tulisannya itu saya maunya di sini iya, di sini belum. Untuk membuat data kita lebih terlihat rapi, caranya adalah di sini kita gunakan rumus if error. Kita pilih yang ini. Nah, dengan rumus if error ini kita kalau hasilnya itu NA, itu hasilnya kita bisa tentukan hasilnya itu iya atau tidak gitu. Tapi hasil kalau jawabannya ya, itu tetap pakai Nana 35753 marketing. Misalnya saya contohkan, jadi saya ada kasih dua rumus yang bisa kalian pakai. Nah, di sini if error kita caranya sama, if error VLOOKUP sama seperti tadi, VLOOKUP lagi tabel array-nya yang ini 1. Nah, setelah sudah menggunakan rumus yang false ini, kita tutup kurung, kemudian titik 2. Jika if value-nya error atau jika jawabannya NA, karena saya mau jawabannya itu tidak atau belum, maka saya ketikkan kata belum dengan syarat beri tanda petik di awal kalimat dan di akhir kalimat, yaitu belum gitu ya. Tutup lagi dengan titik 2. Kalau sudah, ketika saya kopikan ke bawah, maka jawabannya yang NA ini akan diganti dengan isi data tulisannya belum gitu. Kalau tidak ingin muncul isi data yang NA ini. Tapi kalau misalnya mau isi jawaban saya di sini ya gitu ya. Di sini ya, yang selain NA gitu. Caranya gimana Kak? Caranya adalah agak lebih ribet, tapi sama dengan cara kita pakai cara if error plus if, yaitu if jika jawabannya ini VLOOKUP if error VLOOKUP sama seperti tadi, kita blok, kemudian di sini titik 1 false, ini sama seperti tadi, kemudian jawabannya tidak, belum aja. Nah, ini syaratnya ya. Kalau sudah, kita tutup kurung. Rumus rumus untuk yang if errornya sudah selesai, maka ini kan masih logical test. Kemudian kalau jawabannya belum, sama dengan belum gitu ya. Kalau jawabannya belum, maka if value-nya true belum ya, kita tulis juga belum di situ. Ingatnya, untuk pengisian data yang menggunakan teks itu harus diawali dengan titik 2 di awal dan titik 2 di akhir. Kalau jawabannya bukan belum setelah rumus yang ini tadi, maka kita pilih jawabannya itu iya. Jadinya lebih panjang ya.
Nah, seperti ini. Gitu. Ini kalau pakai rumus VLOOKUP biasa, tapi kalau mau diganti jawabannya menjadi ya atau tidak atau belum, rumusnya kita pakai 3 tingkatan. Yang pertama rumus if error, dengan rumus VLOOKUP jawabannya belum, maka yang benar adalah belum, karena memang sesuai dengan kriteria. Tapi kalau tidak sesuai dengan kriteria, maka jawabannya adalah ya. Oke, semoga video ini membantu. Ingat ya, kalau misalkan sudah pakai data yang ini, berarti untuk data yang di kolom F itu bisa kalian hapus. Tapi kata kunci ini nggak boleh kalian hapus ya, karena kata kunci ini yang kita jadikan acuan sebagai VLOOKUP. Nah, kalau saya hapus, jawabannya akan belum semua. Gini. Jadi, kalau misal kalian mau tampilannya tetap rapi, sudah sini. Lebih baik kalian hide kolom ini, gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau di hide, kalau nggak mau di hide ya ditampilin ini juga nggak apa-apa. Atau langsung rumus kombinasi nih, kombinasi di sininya tanpa ada kolom kata kunci. Berarti dari data VLOOKUP kita itu sudah diconcatenate. Maksudnya apa, Kak? Jadi lebih panjang lagi rumus kita nantinya di sini ya. Agak lebih ribet sih. Caranya gini, lebih panjang. If error VLOOKUP value-nya, karena nggak ada kolom ini. Kalau kalian nggak mau ada kolom E, berarti kita buat sendiri nih, concatenate nama, tanggal lahir, divisi. Tutup terus rumus concatenate-nya. Tabel array-nya di sini kita tetap harus di concatenate ya, di sini mau nggak mau. Ini nggak bisa kita hindari gitu. Untuk di masternya mungkin bisa kita langsung concatenate, tapi kalau untuk daftar karyawan yang sudah divaksin ini harus tetap kita concatenate atau kita buat kolom tersendiri. Indeksnya 1, kemudian false, tutup kurung, if value ini tadi dari rumus ini ya. Bentar. Belum. Gimana tadi kita? If error ya. If error false, maka titik 2 if errornya tadi belum. Oke. Tutup kurung, if errornya sudah logical test yang pertama, maka kalau jawabannya belum, kalau sama dengan belum, maka jawabannya benar adalah belum gitu ya. Tapi kalau misalnya bukan jawabannya belum, berarti 2 ya gitu. Dan nanti dibalik gitu. Nah, kalau pakai rumus yang kedua, kalau saya hapus file ini, rumus hapus kolom E, maka yang ini tetap ya stay. Yang rumus yang ini yang jadinya belum semua gitu, karena dia pakai kata kuncinya di kolom E ini gitu. Tapi ya kalau mau simple ya untuk orang-orang kita sendiri bisa kita hide yang mudah gitu aja. VLOOKUP dari sini udah kita gabungin, kemudian kita VLOOKUP kolom yang ini, kemudian pilih 1, range-nya false. Udah deh. Tinggal kita filter aja. Tuh. Hilangin yang NA. Oke, berarti yang ini sudah divaksin. Kalau yang NA itu yang belum divaksin.
gampangnya gitu. Ini versi gampangnya. Kalau mau versi rapi dan sangat tertata ya pakai rumus yang gabungan dari if error, VLOOKUP, continue. Sekian, terima kasih, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. See you!